Shalom kekasih Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, buat kami mengerti. Bahkan mampukan kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, saya akan ajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa saya setuju jika ada orang yang mengatakan orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul, dan budaya masa lalunya itu seperti pohon tanpa akar. Ia tercerabut dari akarnya. Bagi saya pernyataan ini dapat benar hanya jika masa lalu bermanfaat untuk menata masa kini dan masa depan kita. Kita tidak dapat mengubah atau mengkhawatirkan masa lalu. Lebih baik menyiapkan masa depan dengan menata masa kini sebaik-baiknya secara bijak. Saya teringat guyonan khas orang Indonesia yang lahir tahun 60-an. Karena ada stiker yang berbunyi, "Piye, enak zamanku toh," gitu ya. Orang-orang yang lahir tahun 60 mengatakan, "Oh, saya senang hidup pada masa Orde Baru." Oh, masa? Iya. Karena saat itu saya bisa makan sate kambing, makan tongseng, makan gulai otak. Tapi lihat zaman sekarang, zamannya presiden kita yang sekarang. Dokter melarang saya mengkonsumsi semua makanan itu kalau saya mau hidup lebih lama. Itu tentu saja bukan guyonan politik ya. Ini soal kesehatan. Waktu muda, ketika dia di masa Orba, bebas makan apa saja. Tapi ketika seiring waktu dia bertambah usia, dokter melarangnya makan ini dan itu karena kesalahan pola makannya pada masa-masa lalu. Pengkhotbah 7 ayat 10 menyatakan begini, "Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang?" Pengkhotbah mengatakan, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Sering melihat ke belakang lebih merugikan daripada menguntungkan. Masa lalu seringkali menjadi rantai yang mengikat kaki kita untuk melangkah ke depan. Begitulah orang Israel. Ketika Tuhan menjanjikan mereka masa depan gemilang dengan jaminan namanya, mereka malah bersungut-sungut. Seolah-olah Tuhan menjebak mereka dalam skenario yang merugikan mereka. Kita lihat dan kita baca dari Keluaran 16. Perikopnya mana dan sabat. Mana, sabat. Mulai dari ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang." Begitu mereka mengatakan. "Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Kita tahu akibatnya buat mereka. Mereka yang meragukan janji dan jaminan Tuhan, mati terhampar di padang gurun dan tidak berkesempatan
merasakan, bahkan melihat janji dan jaminan Tuhan digenapi, yaitu janji mengenai masa depan mereka yang menyenangkan. Kita harus belajar dari Rasul Paulus yang mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Filipi 3 ayat 13 bagian B. Kekasih Kristus, mereka yang menyukai tayangan mengenai kehidupan hewan liar, National Geographic, pasti tahu bahwa kijang atau rusa berlari lebih cepat daripada singa. Hal itu sebenarnya terlihat jelas dari desain tubuh mereka. Menurut pengamatan, rusa bisa berlari secepat 90 km per jam. Singa 58 km per jam. Cukup jauh perbandingannya. Namun, ini fakta menarik. Seringkali singa dapat menangkap rusa yang dapat berlari lebih cepat darinya. Mengapa? Nah, menurut pengamatan, hal itu terjadi karena alih-alih melihat ke depan mencari jalan selamat, rusa justru sering menoleh ke belakang saat dikejar singa untuk melihat jarak. Hal itulah yang dalam tanda kutip memudahkan singa menerkam dan menghabisinya. Ada yang berkomentar, harusnya rusa didesain dengan kaca spion ya. Dia pasti tidak akan sering menoleh ke belakang. Jangan juga hidup dengan pengandaian-pengandaian seperti itu. Pesannya adalah jangan hidup dalam ikatan masa lalu yang menurut kita baik dan menyenangkan, sementara Tuhan menjanjikan dan memberi jaminan bersama Dia mencapai masa depan yang penuh harapan. Terlebih lagi jika itu berkaitan dengan janji dan jaminan keselamatan kekal Tuhan bagi kita. Tentu saja kita harus berjalan dan membayar harga untuk memperolehnya. Tapi itu sungguh sangat sepadan. Tatap masa depan bersama Tuhan, jangan terikat pada masa lalu kita. Keluarkan Mesir dari dalam diri kita. Karena Tuhan ingin mengeluarkan kita dari Mesir, kitalah yang harus berpartisipasi mengeluarkan Mesir dari dalam diri kita dan mengisi hidup kita dengan janji dan jaminan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Dalam keterbatasan kami yang berbicara dan mendengar, Roh Kudus menolong, menerjemahkan lebih lanjut, menerang jelaskan lebih lanjut, sehingga firman itu dapat menuntun kehidupan kami. Tolong kami untuk dapat mengaplikasikan iman percaya kami atas kebenaran firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.